Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa. Untuk kali ini saya akan kuliah di manajemen angkutan wisata. Tentunya di dalam kuliah manajemen angkutan wisata ada beberapa hal yang perlu saudara-saudara ketahui dan saudara harus mengupdate tentang pengetahuan angkutan wisata saat ini. Karena ternyata setelah adanya pandemi, semuanya mengalami perubahan mengenai aturan-aturan yang baru dengan beberapa hal yang tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan-peraturan yang baru, dengan adanya peraturan pemerintah yang baru ini, maka industri pariwisata harus mengupdate, terutama untuk semua fasilitas dalam industri pariwisata, tidak hanya transportasi, tetapi juga restoran, hotel, kemudian destinasi, tapi juga istilahnya pelaku-pelaku pariwisata. Jadi pelaku-pelaku pariwisata juga harus mengupdate tentang peraturan-peraturan terbaru. Sementara ini di Indonesia menggunakan peraturan terbaru dari Kementerian Kesehatan nomor 382 tahun 2020. Ya, Kemenkes 382 2020. Itu untuk protokol kesehatan atau istilahnya prokes. Ternyata impact-nya, dampaknya dalam industri pariwisata, di dalam transportasi itu harus juga mengupdate, atau memperbarui pelayanan, memperbarui fasilitas, memperbarui manajemen, juga tentang standar operating prosedur atau SOP dalam sebuah perusahaan angkutan wisata. Tetapi pada dasarnya nanti akan saya bahas seperti apa yang syarat-syarat dasar dalam sebuah transportasi wisata. Syarat-syarat dasarnya apa saja sebuah transportasi wisata tersebut. Nah, ini akan saya perbarui, saya update. Kemudian juga nanti saudara-saudara juga akan saya berikan sesuatu yang baru. Ya, oke, kita ke PowerPoint. Setelah sebelum ujian tengah semester sudah ada beberapa rumusan-rumusan yang ada. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke apa yang disebut pengertian daripada sebuah angkutan wisata tersebut. Ya. Apa sih yang disebut dengan pengertian angkutan wisata itu? Ya, saudara-saudara mungkin ada yang apa sih perbedaannya angkutan wisata dengan bukan? Ya, ada beberapa pengertian dengan angkutan wisata. Jadi angkutan wisata itu mengangkut berupa barang, bukan barang tetapi manusia dari tempat asal ke tempat tujuan kembali. Jadi atau disebut dengan perjanjian timbal balik. Artinya kesepahaman antara kedua belah pihak, antara wisatawan di sini, kemudian dengan pihak pengelola atau perusahaan angkutan wisata. Nah, ciri khas daripada angkutan wisata adalah angkutan yang tidak terjadwal, karena sifatnya charter, tidak terjadwal, istilahnya, dan juga bukan angkutan reguler yang setiap saat itu ada, tetapi berdasarkan pemesanan, baik penjemputan atau keberangkatan awalnya, keberangkatan akhir, itu berdasarkan kesepakatan. Sehingga
di sini titik awalnya dari mana, titik akhirnya dari mana, atau starting point-nya dari mana, kemudian finishing point-nya di mana, ini tergantung dari kesepakatan awal dari angkutan wisata. Maka ini tidak reguler dan tidak terjadwal, tetapi berdasarkan keinginan atau disebut dengan sewa, ya seperti itu. Ya, contohnya seperti ini, ada cruise coach, ya, kemudian tadi ada minibus, cruise coach dengan berbagai macam versinya dari negara-negara seluruh dunia. Ini akan selalu diperbarui, atau yang sekarang yang banyak disukai di Jawa namanya SHD, super high tech. Jadi kalau terlihat dari depan seperti tingkat, bis tingkat, tapi bukan bis tingkat, atau modifikasi lagi ada bis yang eksklusif yang ada tempat tidurnya. Ini tergantung daripada macam-macam bisnya. Maka angkutan wisata mempunyai sistem yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan menggunakan alat angkut tertentu. Maksudnya alat angkut tertentu itu adalah bisa transportasi darat, bisa transportasi laut, tapi bisa juga udara. Nanti angkutan wisata laut itu juga berbagai macam tipenya, itu berbagai macam, sehingga perlu kita pelajari juga. Ada yang reguler, ada yang non reguler, ada yang wisata dengan menggunakan angkutan laut yang berupa kapal wisata. Tetapi juga ada yang darat, ada yang kereta api, ada yang bus. Ya. Tapi truk itu hanya digunakan untuk angkutan barang. Kereta api mungkin juga tidak semua daerah di Indonesia pun ada kereta api, sehingga ada wisata kereta api dari ujung sana, dari Aceh, dari Padang sampai di Papua. Itu menggunakan kereta api terus. Ini ada komunitas-komunitas tertentu yang menggunakan keinginan melakukan perjalanan wisata dengan menggunakan transportasi kereta api. Tetapi juga ada yang menggunakan peran angkutan udara, baik itu charter atau reguler. Ya, juga jamaah angkutan darat juga ada yang charter, ada yang reguler. Ya. Jadi angkutan wisata menurut Departemen Perhubungan itu adalah angkutan dengan menggunakan mobil, bus umum, bus pariwisata yang dilengkapi tanda-tanda khusus. Maksudnya tanda-tanda khusus apa di sini? Tanda-tanda khusus itu adalah ada tulisannya di depan bus pariwisata. Karena izin untuk bus pariwisata itu izin-izin khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dan bisa masuk sampai ke kota. Kenapa bisa masuk ke kota? Ya karena memang daya tarik wisata atau destinasi wisata itu ada di dalam kota. Seperti museum, pusat belanja itu kan ada di dalam kota. Ya, maka bisa masuk ke dalam kota, maka ada izin-izin khusus. Dan hanya mengangkut wisatawan dari dan ke daerah tujuan-tujuan wisata. Dari daerah asal sampai ke daerah tujuan wisata. Kalau tujuan wisatanya museum dan itu ada di dalam kota, berarti bisa masuk ke dalam kota. Jadi angkutan wisata itu mempunyai izin-izin khusus. Tidak semua angkutan transportasi itu merupakan angkutan wisata. Ya, perlu saudara ketahui semua, tidak semua angkutan itu merupakan angkutan wisata, tapi hanya angkutan wisata atau transportasi yang mempunyai izin-izin khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Ya, nanti ada berbagai macam bagaimana
sebagai wajib odong-odong becak apakah angkutan wisata. Menurut Departemen Perhubungan sampai saat ini tahun 2021 bulan Mei itu belum. Jadi seperti odong-odong, seperti jeep, seperti becak, seperti bentor, seperti andong itu bukan angkutan wisata tetapi adalah daya tarik wisata atau atraksi wisata. Jadi itu tidak bagian daripada angkutan wisata karena di dalam perundang-undangnya tidak termasuk dalam angkutan wisata menurut Departemen Perhubungan. Maka syarat utama di dalam sebuah angkutan wisata itu ada 3C1A. Ada clean bersih, ada comfort nyaman, confidence, ya tentu itu dengan kelengkapan-kelengkapannya. Tetapi yang terakhir adalah harus atraktif, harus menarik. Kenapa harus menarik? Kenapa harus bersih? Kenapa harus nyaman? Kenapa harus persurat-suratnya dalam keadaan yang pasti? Ya karena itu adalah pariwisata, terutama atraktif, yaitu mempunyai daya tarik dari warna, susunan kursi, interior, dekorasi di dalamnya, kemudian pengemudinya, tata cara mengemudi, ya, attitude, ya itu semuanya masuk di dalam pariwisata karena syaratnya adalah berwisata. Jadi tidak hanya mengantarkan penumpang, mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi di sini ada unsur atraktifnya. Ini ciri khas daripada pariwisata. Kemudian clean, bersih dari mana? Nanti ada syarat-syarat bersih. Dari bersih adalah clean, tidak berdebu, ya, no dust istilahnya, tidak ada debunya. Kemudian no spot atau unspot, tidak ada noda-nodanya, di joknya tidak boleh ada nodanya, di kacanya juga tidak boleh ada nodanya, di lantainya juga tidak ada nodanya. Karena bisa bersih tapi bernoda, sudah dicuci bersih, ya, tetapi ternyata di situ ada spotnya dan nodanya. Nah ini tidak diperbolehkan. Kemudian tidak berubah warna, walaupun bersih tidak berdebu, tapi warnanya putih jadi agak kecoklatan. Nah ini kan berubah warna. Warna dasarnya aja apa putih ya harus tetap putih, biru harus tetap biru, merah juga harus tetap merah, begitu ya. Kemudian tidak beraroma, tidak enak, no smell, tidak beraroma, tidak enak. Nah ini kadang-kala ada juga bau-bau apek ya, atau bau amis gitu ya, walaupun itu bersih ya itu tidak diperbolehkan. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Maka yang disebut bersih bagaimana ini? Tidak berdebu, tidak bernoda, tidak berubah warna, tidak beraroma, tidak enak, atau no dust, unspot, no unchanged color, tidak berubah warna. Kemudian yang terakhir no smell, yaitu tandanya bersih. Sama juga dengan manusia ya, ganteng, putih, tapi beraroma tidak enak ya, itu kan sangat-sangat mengganggu. Dan itu artinya tidak bersih. Nah, di dalam bersih ini, dalam new normal, selama pandemi atau setelah pandemi, nanti ada persyaratan-persyaratan khusus. Jadi ada cara-cara pembersihan yang khusus, karena harus didisinfektan, harus bersih, yang ada jaminan di situ tidak ada virus, bakteri, dan lain-lain. Maka perlakuannya adalah sangat-sangat berbeda. Ada persyaratan-persyaratan khusus. Maka Kementerian Kesehatan KR ini mengeluarkan peraturan Kemenkes nomor 382 tahun 2020 tentang apa yang disebut dengan bersih. Ya, peraturannya nanti saudara bisa cari di internet banyak sekali, atau nanti saya berikan tugas kepada saudara untuk mendownload.
ya tentang peraturan dari Kementerian Kesehatan. Maka dalam industri pariwisata ada yang disebut dengan sekarang CHSE, clean, satu, bersih, health, sehat, safety, aman, dan yang keempat adalah environment, berkelanjutan. Maka juga harus berwawasan lingkungan. Nah, ada CHSE di sini. Perundang-undangan tentang CHSE juga ada. Jadi pariwisata kalau itu merusak alam, menggunakan kimiawi, itu harus dirubah sangat total. Maka dalam industri pariwisata berubah sekali dalam ketentuan ini yang disebut dengan clean ini, maka kita harus berhati-hati sekali dan kita harus update atau memperbarui ilmu-ilmu kita. Ya, apa yang disebut comfort di sini? Comfort adalah kenyamanan. Wisatawan kan diperlukan suatu kenyamanan. Nyaman itu dari mana? Suasana. Jadi panca indera kita yang 5 ini harus nyaman. Tadi drivernya nyaman, kalau menggunakan driver, pilotnya juga harus yang pintar, tidak ugal-ugalan, ya, tetapi ada prosedur yang harus dilakukan dan itu sangat standar sekali dalam industri. Ya, comfort, nyaman. Juga ukuran daripada alat transportasi. Ukuran transportasi ini sangat penting sekali. Karena tentu ukuran Asia, wisatawan Indonesia domestik istilahnya, itu dengan wisatawan Eropa sangat-sangat berbeda. Tinggi tubuhnya, kebiasaannya itu sangat berbeda, maka ini harus dicari comfort berdasarkan bagaimana tadi segmentasi pasar. Oh, ini yang dibawa orang Asia, oh ini orang Indonesia, oh ini wisatawan Asia, wisatawan Indonesia, wisatawan asingnya dari mana? Ya, kita akan tahu Eropa yang tinggi-tinggi besar, nah itu punya transportasi disesuaikan. Tidak semua all transportasi for all for turis, tetapi di sini ada perbedaan different, very different untuk kenyamanan, for the comfort for every tourist. Ya. Ya, jadi jumlah tempat duduk sesuai dengan jumlah wisatawan. Ini tentunya ya, wisatawannya 30, tempat duduknya 29 kan jadi nggak enak kan. Wisatawannya 7, tempat duduknya 5 kan, jadi nggak nyaman. Nggak nyaman tetapi juga tidak aman tentunya, maka akan diperhitungkan lebih dahulu seperti itu. Maka fasilitasnya di dalam alat transportasi ada AC, ada TV, ada mikrofon, ada VCD player, ada garbage, tempat sampah, ada gas breaker. Tetapi dalam new normal pandemi ini, maka setiap alat transportasi itu ada tersedia apa yang disebut dengan hand sanitizer. Nah, ini yang membedakan antara transportasi sebelum pandemi, sebelum tahun 2020 sampai setelah tahun 2020. Setiap transportasi harus tersedia apa yang disebut dengan hand sanitizer. Menarik ya. Menarik. Ya. Kemudian ukuran transportasi dengan postur tubuh orang Eropa, Amerika, Asia kan berbeda. Kemudian mesin-mesin dengan keluaran terbaru. Tentunya ini ada batas umurnya. Sehingga dipastikan ada kenyamanan di sini juga termasuk mesin itu juga harus terbatasi. Dari mana ya? Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka jenis transportasi wisata juga ada yang disebut dengan tera ulang atau istilahnya dikir ulang. Maka alat transportasi wisata harus ada kirnya. Harus ada alat ukurnya, harus tera ulang, harus dites kembali. Siapa yang melakukan tes, melakukan tera ulang? Yaitu government,
sebagai pengeluar kebijakan, juga pengawas kebijakan di sini. Kemudian confidence. Nah, confidence itu ada suatu jaminan. Jaminan itu tidak hanya bentuknya, tetapi juga persuratan atau persyaratan lain atau layak dalam melakukan operasional. Tadi saya katakan itu harus ditera ulang, maka di sini harus dilakukan apa yang disebut dengan pengecekan kembali. Maka angkutan wisata itu ada perundang-undangannya. Maka di dalam perundang-undangan itu disebutkan adanya tera ulang agar kenyamanan, jaminan keselamatan untuk wisatawan itu terjamin. Tidak hanya sekedar sebuah alat transportasi saja, tetapi harus ada pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan itu adalah pemerintah. Ya, maka surat-surat yang ada adalah ada surat jalan. Itu surat yang mengatakan bahwa transportasi itu adalah angkutan wisata. Maka angkutan wisata itu dalam perundang-undangan disebutkan adalah yang mempunyai tempat duduk di atas 14 ke atas, itu disebut transportasi umum atau transportasi wisata. Tapi kalau di bawah 14 itu tidak. Nah, itu disebut dengan private. Nah, ini masih menjadi sebuah ketentuan, menjadi sebuah perundang-undangan, tetapi kenyataannya di pasar banyak yang menggunakan, wisatawan yang menggunakan berwisata menggunakan mobil-mobil kecil karena tempat duduknya kurang dari 14. Itu diperbolehkan, ya, maka harus mengurus perizinan dengan SKU, surat ketentuan umum dalam transportasi wisata. Ya. Jadi intinya bahwa perundang-undangan peraturan pemerintah itu digunakan untuk menjamin keselamatan atau garansi atau confidence wisatawan. Kemudian yang terakhir adalah atraktif. Atraktif itu kan harus menarik dan indah untuk dipandang. Bagaimana yang disebut menarik? Menarik kan definisinya kan berbeda-beda, tergantung daripada penilaian. Maka segmented sekali transportasi atau pariwisata itu sebenarnya segmented. Ya. Pariwisata itu tergantung dari keinginan massa. Ada yang transportasi inginnya adalah warnanya itu warna yang ngecreng gitu ya, merah, kuning, hijau atau dipadankan kan gitu. Tetapi ada juga wisata yang tidak menyuka. Nah, ini tergantung dari segmentasi pasar. Jadi transportasi pun nanti tergantung dari segmentasi pasar. Eropa, Amerika, Jepang, Indonesia, Asia itu sangat berbeda-beda. Sehingga pariwisata memang itu sangat tidak bisa all segment market, tetapi itu tersegmented. Gitu ya Bapak Ibu. Dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, yang terakhir ada healthy, sehat. Maka ada CHSI tadi. Bebas dari kuman dan virus dengan melalui pembersihan secara berkala dengan disinfektan. Nah, ini peraturan-peraturan terbaru healthy tentang kesehatan. Ya, ini harus ada jaminan. Harus ada jaminan. Tetapi sampai sekarang belum ada sebuah peraturan perundangan yang mengatur seperti KIR yang dilakukan tera ulang secara berkala dan disahkan oleh departemen tertentu, tetapi diserahkan kepada masing-masing perusahaan untuk melakukan pembersihan alat transportasi itu secara berkala.
dengan disinfektan hatinya. Ya, begitu nggih. Oke. Ya, mungkin dari situ ada pertanyaan atau nanti akan saya share lagi tentang materi-materi untuk khususnya di bidang CHSE, di bidang kesehatan, di bidang era new normal, bagaimana perlakuan atau update tentang persyaratan-persyaratan di dalam industri pariwisata, terutama untuk jenis transportasi angkutan wisata. Begitu ya. Oke, saya kira demikian dari saya untuk perkuliahan saat ini, kuliah saat ini untuk di bidang angkutan wisata. Nanti materi yang banyak yang tentang perundang-undangan dan lain-lain tentunya tidak mungkin ada yang saya share dengan menggunakan video atau PowerPoint karena cukup banyak. Nanti akan saya berikan kepada saudara-saudara semua secara langsung, materi akan saya tambahkan tentunya melalui classroom yang akan saya bagikan dan selalu ada setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ada, yang sudah dari mulai semester kemarin. Ketika mulai pandemi kita sudah mulai dengan kuliah online. Saya kira demikian untuk kuliah hari ini, kuliah untuk online yang tidak begitu banyak, tetapi ini prinsip-prinsipnya materi yang banyak sekali, maka saya tidak akan saya share di menggunakan video, sehingga saya harapkan Anda juga rajin belajar dengan materi yang saya kirimkan ke saudara-saudara semua. Oke, saya kira demikian dari Pak Hari. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan saudara semua. Juga saya tetap sehat, saudara sehat. Ya, makan yang teratur, tidak jam cukup. Jangan malah ketika online, ketika di kuliah di rumah, Anda semakin banyak mainnya, kurangi belajar. Tetapi tidak demikian, tetapi tetap belajar, tetap olahraga, tetap makan yang teratur, karena tentunya Anda lebih banyak di keluarga, ya itu akan sangat makan yang teratur. Dan juga saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri ya, laksanakan ibadah puasa, semoga amal ibadah dan juga semuanya diterima, dan juga doa-doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Doa saya kepada saudara-saudara semua, juga kepada saya sendiri, semoga dalam keadaan sehat. Terus terima kasih. Selamat pagi. Tetap sehat selalu.